Selamat sore Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clarinta Murambo Hangara dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang proses menstruasi. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai proses menstruasi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih menstruasi itu. Jadi, menstruasi adalah proses pelepasan dinding rahim disertai keluarnya darah yang terjadi secara berulang tiap bulan. Sel telur atau ovum yang tidak dibuahi itu menyebabkan lapisan dinding rahim atau endometrium menebal dan menjadi luruh yang membuatnya mengeluarkan darah. Jadi, itu adalah pengertian tentang apa itu menstruasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya menstruasi. Menstruasi terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Pada dasarnya, menstruasi terjadi melalui 4 fase, yakni menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Jika pada fase menstruasi tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, lapisan dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase menstruasi dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dan bisa berlangsung selama 4-7 hari. Pada fase ini wanita biasanya akan merasakan nyeri di perut dan punggung bagian bawah karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium atau dinding rahim. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu fase folikular. Fase folikular berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium yang sudah meluruh akan menebal kembali untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi dikenal juga dengan masa subur wanita. Pada fase ini, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba falopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sperma, sel telur akan mati. Sementara itu, sel telur yang dibuahi sperma akan membentuk janin. Fase ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Yang selanjutnya, yang keempat, adalah fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan berubah membentuk struktur yang disebut korpus luteum. Korpus luteum ini akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase luteal dikenal juga sebagai fase pramenstruasi. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan sejumlah gejala seperti nyeri payudara, muncul jerawat, badan terasa lemas, dan menjadi mudah marah atau emosional. Fase luteal dapat berlangsung selama 11-17 hari, tetapi rata-rata wanita mengalami fase ini selama 14 hari. Proses menstruasi akan terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause. Biasanya menopause terjadi saat wanita berusia 40 tahun ke atas. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai proses menstruasi. Semoga dapat mengedukasi kita semua. Terima kasih.